Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- Kita bertemu lagi melalui video singkat terkait dengan materi perkuliahan Kalkulus 1. Hari ini akan kita bahas mengenai fungsi limit trigonometri. Oke, jadi eh, bahasan materi kali ini adalah mengenai fungsi limit trigonometri. Masih ada kaitannya dengan fungsi limit pada video pertemuan ke-9. Berikut adalah nanti tahapan yang akan saya jelaskan mengenai satu adalah deskripsi materi kuliah yang terkait dengan fungsi limit trigonometri. Jadi deskripsi singkat materi fungsi limit, terutama fungsi limit trigonometri, ini sebenarnya secara tidak langsung memang tidak langsung terkait dengan program studi teknik industri. Akan tetapi secara pemahaman, karena limit trigonometri ini bagian dari kalkulus, maka limit trigonometri memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks teknik industri. Jadi ini adalah beberapa bentuk keterkaitan antara materi perkuliahan limit trigonometri dengan program studi teknik industri. Pertama adalah analisis data. Dalam teknik industri, analisis data ini seringkali digunakan untuk memahami kinerja suatu operasional. Oleh karena itu, limit trigonometri ini digunakan dalam kasus misalnya adalah kasus data yang sifatnya berkelanjutan, misalnya adalah data mengenai waktu atau time series data. Yang kedua adalah ada keterkaitan dalam pengendalian kualitas ya. Biasanya di dalam mengukur kemudian menganalisis, mengendalikan variabilitas dalam suatu produksi, maka dibutuhkan sekali konsep dasar terkait dengan turunan, kemudian integral, demikian juga dengan limit. Di sini adalah limit trigonometri. Yang ketiga adalah optimisasi operasi ya. Jadi limit ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi dan operasinya ya. Biasanya konsep kalkulus terutama limit trigonometri ini dikaitkan dengan fungsi lain seperti integral dan turunan dan digunakan dalam optimasi produksi. Yang selanjutnya terakhir adalah keterkaitan dengan manajemen produksi. Jadi konsep kalkulus yang terkait dengan limit trigonometri ini digunakan di dalam kegiatan misalnya rantai pasok, kemudian perencanaan produksi, kemudian manajemen stok dan manajemen operasi secara umum ya. Jadi modul yang nanti terkait dengan limit trigonometri, maka yang dapat saya sampaikan secara singkat adalah pertama adalah di dalam penyelesaian fungsi limit trigonometri, berarti metode yang biasa kita lakukan dalam penyelesaian adalah metode substitusi langsung. Jadi metode ini dengan melihat nilai dari variabel X-nya, kemudian disubstitusikan langsung ke dalam fungsi soal pada limit trigonometri. Sebagai contoh misalnya soal nomor 1, di sini limit untuk X mendekati pi per 4, sin 2X sama dengan sin 2 dikalikan X-nya dimasukkan pi per 4, maka sin 2 pi per 4 sama juga sin 90, maka bernilai 1. Demikian juga misalnya untuk limit X mendekati 0 untuk sin X per sin X plus cos X, maka nilai dari X bisa masuk ke dalam fungsinya. Jadi sin 0
per sin 0 ditambah cos 0 sama dengan 0 per 0 plus 1, maka nilainya adalah 0, dan seterusnya. Jadi di samping nilai-nilai sudut yang memang sudah diketahui, berikut adalah yang perlu kalian hafalkan adalah bentuk-bentuk sudut istimewa yang biasa digunakan di dalam fungsi trigonometri, termasuk ke dalam limit trigonometri. Langkah kedua adalah menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Jadi di sini ada beberapa rumus dasar yang biasa digunakan. Misalnya satu, limit X mendekati 0 untuk sin AX plus BX sama dengan A per B. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 untuk AX per sin BX sama dengan A per B. Demikian juga yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk tangen AX per BX sama dengan A per B, kemudian limit X mendekati 0 untuk AX per tangen BX sama dengan A per B juga. Ini berlaku juga untuk bentuk berikut ya, jadi sama saja dengan yang slide sebelumnya. Kemudian yang perlu diingat bahwa di dalam limit trigonometri sudah ada ketentuan sebagai berikut, misalnya limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan bernilai 1. Demikian juga untuk limit X mendekati 0 untuk tangen X per X sama dengan bernilai 1. Ya. Kenapa? Karena untuk menentukan nilai limit trigonometri, jika hasilnya tidak terdefinisi, maka dapat dilakukan dengan merubah bentuk limit menjadi bentuk limit yang dapat diselesaikan dengan mudah. Ya, biasanya cara penyelesaiannya yaitu dengan dua cara, yaitu tadi substitusi langsung atau dengan cara pemfaktoran. Dan harus pula diingat bahwa jika A adalah suatu bilangan real dari suatu fungsi trigonometri, maka berlaku juga satu, limit X mendekati 0 sin X sama dengan sin A. Yang kedua, limit X mendekati 0 cos X sama dengan cos A. Yang ketiga, limit X mendekati 0 untuk tangen X sama dengan tangen A. Yang keempat adalah limit X mendekati 0 untuk kotangen X sama dengan kotangen A, dan seterusnya. Ya. Dan dapat pula menggunakan bentuk-bentuk rumus dasar daripada trigonometri itu sendiri, ya, supaya hasil limitnya dapat terdefinisi dan dapat diselesaikan. Ya, ini misalnya contoh kita menggunakan rumus dasar sin 2x sama dengan 2x 2 sin x dikalikan cos x, atau juga cos 2x kita dapat menggunakan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, atau sama juga bisa menggunakan cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, dan seterusnya. Dan dapat pula menggunakan rumus bantu trigonometri seperti rumus identitas, rumus-rumus jumlah dari selisih dua sudut, atau rumus sudut rangkap, atau menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Demikian video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterima. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.